Di kehidupan sebelumnya, aku dikhianati oleh orang terdekatku. Aku mati dengan sangat mengenaskan. Suami bajingan dan mertua yang kejam, dan selingkuhan yang sudah berani masuk rumah, bersama keluarganya, menganggapku santapan terakhir di akhir zaman, membelah perutku, memakanku habis. Keputusasaan dan rasa sakit itu adalah kutukan yang tertanam di sumsum tulangku. Aku terbangun karena makian yang menyakitkan. Dari pelukanku terdengar tangisan kecil. Itu adalah putriku yang berusia 5 bulan, Rindu. Kubuka mata, pemandangan mimpi buruk yang familiar kembali terbentang. Aku terbaring di ranjang kamar villa pinggir kota. Suami bajingan, Andi, mertua perempuanku Sari dan mertua laki-lakiku Budi mengelilingi ranjang. Selingkuhan Dewi bersandar di kusen pintu. Wajahnya menunjukkan senyum sinis yang menantang. Di kehidupan lalu, aku disiksa mereka bersama. Gambaran menjadi makanan langsung membanjiri otakku. Bau darah seolah masih tercium di hidungku. Aku menekan rasa mual dan gemetar fisik. Meraih ponsel di samping bantal. Saat layar menyala, tanggal itu menusuk mataku. 10 Juni 2035. Aku ternyata terlahir kembali ke 3 hari sebelum kiamat. Aku ingat dengan jelas. Hari ini Andi dengan dalih urusan keluarga, menipuku kembali ke villa ini, padahal sudah bersekongkol dengan keluarga Dewi untuk memaksaku menekan perjanjian hibah villa, menguasai properti ini yang kami beli bersama setelah menikah. Di kehidupan lalu, aku tidak mau kompromi, dipukul Andi hingga pingsan. Rindu yang malang hampir dijatuhkan Sari ke lantai. Jika bukan karena tetangga mengetuk pintu, akibatnya tidak terbayangkan. Dasar muka mayat. Bangun masih pura-pura bebal. Cepat teken. Rumah ini sudah seharusnya milik keluarga kami. 5 tahun di akhir zaman, insting bertahan hidup di ambang kematian langsung bangkit. Kutangkis dengan tepat, lalu kudorong dengan keras. Sari kehilangan keseimbangan, tersandar mundur beberapa langkah. Hampir jatuh. Kudekap Rindu erat di dadaku. Auraku sedingin es. Rina, baru bangun sudah berubah muka. Aku hanya mendorongmu sedikit, kau berani sekali. Dasar mandul, melahirkan anak perempuan masih berani sombong. Kutatap Dewi. Mataku tanpa kehangatan sedikit pun, wanita inilah yang menghancurkan pernikahanku, menyakiti aku dan Nian-Nian di kehidupan sebelumnya. Dan tersenyum sambil menggerogoti dagingku. Aku berjanji dalam hati, Chen Shikai, Zhang Guifen, Chen Jiangwo, Su Qing, dan keluarga mereka, kali ini aku pasti akan membuat mereka membayar darah dengan darah, merasakan semua penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya. Melihat itu, Su Qing segera maju menghalangi. Aku langsung mengeluarkan ponsel, menekan tombol darurat, menggoyangkannya, dia langsung kaku di tempat. Aku tidak mau bicara dengan mereka. Dengan bantuan polisi, mengusir mereka keluar pintu. Saat pintu terbuka, gelombang panas menyambar wajahku, seperti terbentur tungku membara, pengap sampai sesak napas, hatiku mencelos. Tanda-tanda kiamat memang sudah datang. 3 hari sebelum kiamat, seluruh kota barat panas seperti kukusan, dan sesekali turun hujan deras. Semua orang menganggapnya cuaca aneh biasa, tidak ada yang peduli. Tapi mereka tidak tahu, panas terik ini hanya awal. Setelahnya, badai salju selama sebulan penuh, suhu turun drastis hingga puluhan derajat di bawah nol. Lalu, angin puting beliung, gelombang dingin ekstrem, bayangan kiamat akan benar-benar menyelimuti bumi. Aku tidak berani membuang waktu sedetik pun. Setiap menit dan detik sekarang menyangkut hidup matiku dan Nian-Nian. Tapi Nian-Nian sangat lapar, menangis minta susu. Aku menenangkannya dengan lembut. Baru saja menyusui sebentar, tiba-tiba rasa sakit tajam dari putingku. Nian-Nian menggigitku dengan keras. Dia baru sebulan, tidak pernah menggigit sekeras ini. Saat itu juga, suara mekanik yang aneh bergema di kepalaku. Ding, sinyal aktivasi terdeteksi. Benteng kiamat, sistem mengikat, pengikatan berhasil. Basis berlokasi di Villa Pinggir Barat. Level saat ini, 1. Pengikat inti pelindung, Nian-Nian, Putri Inang. Ditetapkan sebagai harta penjaga rumah. Mataku membelalak. Menunduk melihat Nian-Nian yang minum susu dengan tenang di pelukanku, lalu menengadah keluar jendela mobil. Angin panas membawa butiran hujan turun, tatapanku makin mantap. Kali ini dengan dukungan sistem, ada Nian-Nian yang harus kulindungi, aku tidak akan pernah lagi menjadi sasaran empuk. Suara mekanis ini berasal dari sistem markas benteng akhir zaman. Setelah sistem berhasil diaktifkan, basis, yaitu villa pinggiran kota ini, levelnya 1, bisa ditingkatkan dengan menghabiskan poin. Dan Nina dinilai sebagai harta penjaga rumah. Mengikat inti sistem adalah kunci untuk meningkatkan basis. Aku dengan tegas memilih untuk meningkatkan. Basis berhasil naik ke level 2, membuka kunci akses pintu pintar. Dinding pertahanan diperkuat baja. Ruang penyimpanan segar permanen 15.000 meter kubik. Dapat mengakses tangki air 10 ton dan ransel kapan saja. Ransel memiliki fungsi tahan air dan gempa. Perlu menyimpan 100 jenis barang untuk membuka kunci sepenuhnya. Aku mencari dan menemukan bukti kepemilikan villa. Di atasnya tertulis jelas sebagai harta bersama suami istri. Ini memberiku keberanian untuk mengumpulkan uang. Selagi keluarga Surya masih bertengkar di luar, aku diam-diam keluar rumah, langsung menuju tempat pinjaman gelap. Aku secara sukarela mengajukan untuk menggadaikan rumah. Dengan properti
senilai 15 juta, aku meminjam 10 juta. Syarat utamanya adalah dana penuh masuk dalam 2 jam, dan tidak boleh memberitahu keluarga Surya. Berkat ketegasan ini, aku berhasil mendapatkan sejumlah dana. Kemudian aku mendaftar semua pinjaman kecil yang bisa diajukan, dan terkumpul lebih dari 1 juta. Setelah mendapatkan uang, aku segera mengambil mobil van bekas. Tanpa berhenti, aku pergi ke supermarket besar dan mulai menimbun barang. Karena pasar grosir sedang ditertibkan atau terlalu jauh, maka aku meninggalkan pasar grosir. Fokus berbelanja di supermarket. Sepanjang perjalanan, aku menempatkan Nina di kursi mobil pengaman. Selalu waspada terhadap sekitar. Tidak berani lengah sedikit pun. Untuk menghindari perhatian, aku menerapkan prinsip beli sedikit demi sedikit. Mengendarai mobil van keliling puluhan supermarket, begitu satu mobil penuh, langsung masukkan barang ke ransel. Total belanja selama 5 jam, daftar belanja sangat lengkap. Untuk perlengkapan bayi, susu formula, popok, dan makanan pendamping masing-masing 500 kardus. Selimut bayi tebal dan jaket bayi masing-masing 300 set. Bahan makanan, beras dan tepung masing-masing 5.000 kati. Minyak goreng, 5.000 botol. Makanan instan, mie instan, nasi instan, daging matang vakum masing-masing 1.000 kardus, plus 1.000 kati bumbu. 100 kardus camilan berkalori tinggi dan makanan kaleng. Barang kebutuhan sehari-hari prioritaskan, yang khusus ibu dan bayi, termasuk sarung tangan dan kaos kaki tahan air dan hangat masing-masing 100 kardus. Selain itu, aku juga menyapu bersih beberapa apotek, membeli berbagai obat umum dan obat bayi. Fokus menimbun salep radang dingin, obat penurun panas, dan nutrisi anti dingin. Bagaimanapun, cuaca sangat dingin di akhir zaman, obat-obatan ini sangat penting. Setelah itu aku pergi ke pasar segar, memesan 10 ekor babi, 10 ekor sapi, masing-masing 100 ekor ayam, bebek, dan kelinci. Meminta penjual memproses semuanya dengan vakum beku. Juga membeli sayur dan buah tahan simpan minimal 200 kati. Sepakat diambil sendiri keesokan harinya. Terakhir di toko perlengkapan bayi, menambah banyak pakaian tebal untuk Nian-Nian, kantong tidur termal, dan perlengkapan penenang. Belanja selesai sudah jam 9 malam. Tiba-tiba turun hujan beku, suhu turun drastis. Aku tahu ini baru awal badai salju akhir zaman. Tidak berani berhenti, cepat mengemudi kembali ke villa. Aku memarkir mobil van di sudut tersembunyi dekat villa. Sambil menggendong Nina, aku berjalan pulang. Dalam perjalanan, Chandra menelepon berkali-kali. Aku mengabaikannya sama sekali. Sesampainya di rumah, pintu villa tertutup rapat. Chandra dan Gita, Joko dan Susi menggigil kedinginan di luar pintu. Karena sistem otomatis mengunci pintu dan mengaktifkan fungsi suhu awal. Hanya aku yang bisa buka kuncinya. Chandra langsung tanya kenapa aku tidak angkat telepon. Main kemana? Gita bungkus tubuhnya lebih erat. Sambil memaki Nina di pangkuanku, anak rugi. Dia paksa aku segera tanda tangan perjanjian hibah villa. Susi, meskipun pucat kedinginan, tetap saja maju menarik selimut Nina. Aku melindungi Nina di belakangku. Aku lempar umpan. Aku tawar harga 1,8 miliar untuk lepas bagian kepemilikan atas namaku. Kata itu langsung memicu amarah keluarga Chandra yang sudah gelisah kedinginan. Chandra mengangkat tangan hendak memukulku. Susi juga ikut membantu. Saat itu, Nina tiba-tiba menangis keras. Aku manfaatkan momen untuk bersiap bertahan. Situasi terhenti sementara. Tangisan Nian-Nian secara tidak sengaja memicu pertahanan sementara sistem sekelip cahaya kecil mendorong Suking menjauh. Suking kehilangan keseimbangan tersandung dan jatuh. Aku memanfaatkan kesempatan itu menggendong Nian-Nian dan berlari masuk ke pintu villa, mengunci pintu halaman dari dalam dan mengaktifkan akses tingkat 2, menghalangi Chen Shikai dan yang lainnya di luar pintu. Mereka membanting pintu dan berteriak histeris di luar. Menuntutku membukakan pintu. Aku sengaja berbohong dari balik pintu. Ada teman kaya yang bersedia membeli villa seharga 20 juta. Secara tunai besok lusa akan menandatangani kontrak. Memaksa Chen Shikai segera mengumpulkan uang untuk membeli bagianku. Chen Shikai khawatir villanya diambil orang lain dan juga segan pada teman kaya yang disebut-sebut itu akhirnya hanya bisa pergi bersama rombongannya untuk sementara. Sebelum pergi, Suking melontarkan ancaman, katanya, akan membuatku membayar harganya. Tak lama kemudian, Suking mengirim pesan, bersedia membeli bagianku seharga 5 juta. Aku sengaja memprovokasi memberitahunya bahwa ada satu orang kaya yang mau bayar 20 juta. Orang kaya kedua mau bayar 25 juta. Menyuruhnya menaikkan harga lagi memberinya waktu 1 hari. Untuk berpikir, setelah menenangkan Nian-Nian aku melanjutkan belanja online memesan ratusan paket makanan, panel surya, generator, kelereng baja, senjata bela diri, dan perlengkapan lainnya. Baru saja hendak meneliti bahan perangkat keras, terdengar suara ketukan pintu, ternyata pesanan makanan sudah tiba. Aku butuh 2 jam, terima semua pesanan. Kebanyakan makanan tinggi kalori dan sup panas. Setelah taruh Nina di tempat tidur bayi bersuhu tetap, menghadapi kurir di salju lebat, tanya kenapa stok banyak. Aku bohong bilang ada pesta, perlu stok makanan, berhasil mengelabuinya. Teringat sistem bisa atur gaya interior, juga aman dan hangat untuk ibu bayi. Aku ubah interior jadi gaya ibu bayi sederhana. Aktifkan lapisan isolasi dinding,
ruangan jadi hangat seketika, tapi luar tetap kelihatan villa biasa, agar tidak mencurigakan. Setelah vakum semua makanan, ku masukin ke ruang penyimpanan. Sistem bilang jenis bahan sudah lebih dari 100, buka fungsi proteksi suhu rendah dan penuhi syarat upgrade. Aku langsung pilih upgrade. Semua properti pangkalan naik drastis, tambah fungsi teleportasi jarak jauh, jangkauan 500 km, cooldown 48 jam. Juga buka sistem suhu konstan bertenaga mandiri, lepas total dari ketergantungan listrik luar. Aku klik ikon sistem, tidak sengaja munculkan panel properti karakter. Propertiku biasa saja, sebaliknya properti Nina jauh melampaui orang biasa. Di hati ada rasa lega, dan makin kuat tekadku lindungi dia. Suara rengekan Nina memotong pikiranku. Melalui sistem, aku resmi menjadikannya anggota keluarga. Sistem memberikan hadiah harta karun pelindung rumah secara acak. Atribut kelincahan, kecepatan, dan keberuntunganku meningkat drastis. Aku merasakannya sendiri. Bergerak dan beraktivitas terasa sangat ringan. Bahkan bisa dengan mudah mengangkat kotak penuh perbekalan. Saat menunduk, kulihat Nina tersenyum padaku. Hati yang tegang selama ini mendadak terasa hangat. Saat itu sudah larut malam. Setelah menyusui Nina, aku sadar diriku kelelahan karena begadang. Kondisiku sangat buruk. Selagi Nina tidur nyenyak, aku cepat pakai masker wajah untuk istirahat. Sambil kontak penjual panel surya dan genset. Kami sepakat ambil barang malam ini. Tidak tega meninggalkan Nina sendiri di rumah. Aku pun berangkat bersama dia. Setelah tiba di gudang pinggiran kota, aku menempatkan Nani di kursi pengaman. Mobil mengaktifkan suhu konstan maksimal. Di dalam mobil memastikan dia tidak kedinginan, membersihkan gudang, distributor karena kebocoran pipa akibat keadaan darurat di rumah mereka. Pasutri itu bertengkar hebat, buru-buru menyerahkan kunci gudang padaku dan memberikan tambahan 1 generator serta belasan panel surya menyuruhku memindahkan barang sendiri. Setelah memastikan tidak ada kamera di sekitar aku, memasukkan semua peralatan di gudang ke dalam ransel, aku sadar masih perlu 10 ton solar untuk membuka semua fungsi sistem suhu konstan listrik. Saat itu badai salju semakin parah. Angin kencang bertiup, Nani tiba-tiba gelisah dan menggeliat, seolah memberi petunjuk arah. Aku berjalan ke arah yang ditunjuknya menemukan lokasi proyek bahan bangunan yang terbengkalai. Lokasi proyek tertutup, salju tipis. Aku nekat masuk ke proyek tersebut baja, semen tahan beku, dan bata bahkan sebuah mobil off-road salju, semua masuk ke gudang sistem. Berhenti setelah benar-benar tidak muat lagi. Setelah itu aku ganti ke mobil off-road salju menuju rumah potong untuk mengambil pesanan lalu membeli bibit dan buah tahan dingin paku tembak dan suku cadang modifikasi. Setelah mengambil sayur dan buah beku yang dipesan ponsel terus. Berdering, panggilan dari Sekai dan Susi. Nada suara semakin kasar karena kedinginan aku tetap memilih mengabaikannya. Melalui sistem pemantauan, aku melihat Surya dan Sari bertengkar di depan villa. Keduanya kedinginan sampai bibir membiru saat itu. Dana saya hampir habis, maka saya memutuskan untuk memeras uang lagi dari Surya. Aku mengajaknya bertemu di kafe terdekat yang berpemanas sengaja membawa Nina di sampingku. Dibungkus selimut hangat yang tebal menciptakan sikap percaya diri. Paksa dia putus dalam 5 menit. Apakah mau beli bagianku seharga 8 juta? Surya ingin villa utuh. Surya mau kuasai tempat tinggal hangat setelah kiamat untuk dijual mahal. Akhirnya ia setuju dengan berat hati, langsung tanda tangan kontrak dan transfer uang. Setelah urus Surya, saya ulangi trik ajak Sari bertemu. Mengaku Surya mau bersekutu dengan mertua kuasai villa tipu. Dia beri uang muka 3 juta, janji bantu jaga bagiannya. Gunakan kecurigaan mereka saling jebak biar tidak ketahuan. Saat keluar kafe, badai salju tutupi langit. Angin menusuk tulang jalanan beku dan susah dilalui. Aku tahu badai salju kiamat tiba 15 jam lagi. Bencana dingin global, sambil gendong Nina, aku cepat mengemudi ke villa. Setelah kembali ke villa dan mengatur Nina, aku keluar lagi. Langsung ke toko outdoor terbesar, memborong jaket anti dingin dewasa dan bayi, jaket anti air, sepatu salju, sarung tangan, kacamata, pemanas portable, kantong tidur termal dan perlengkapan lainnya, berusaha agar sempurna. Setelah itu, aku pergi ke toko salju di kota C, membeli 3 mobil salju dan 2 kendaraan berantai. Cocok untuk salju tebal, memudahkan perjalanan selanjutnya. Pemilik toko buru-buru pulang urus keluarga yang kedinginan. Dia jual perlengkapan dengan harga murah, dan juga beri banyak bahan bakar dan anti beku. Setelah pastikan tidak ada kamera, aku masukkan semua ke ransel. Lalu aku bergegas ke pabrik panel surya. Gunakan sisa uang besar untuk borong semua stok. Pastikan sistem termal stabil. Minta semua orang pergi saat pemindahan, agar rahasia sistem tidak bocor. Saat selesai kumpulkan barang, kota C lumpuh karena badai salju. Listrik padam total. Pemanas berhenti. Kekacauan terjadi di mana-mana. Aku sadar ini kesempatan ambil barang gratis. Aku tempatkan Nina di sudut toko yang hangat. Aktifkan fungsi pemanas ransel. Pergi sendiri ambil perlengkapan dan obat.
Aku mengendarai mobil salju ke pom bensin. Aku menguras bensin 6 pom bensin, solar dan bahan bakar anti beku. Bahan bakar cukup kunci bertahan di akhir zaman. Kepalaku mulai nyeri berdenyut. Langit gelap seperti malam. Suhu sudah turun hingga -10 derajat. Tinggal 3 jam sebelum bencana dingin global. Aku tahu kota C akan tertutup salju lebat pertama. Salju menimbun jalan, membeku. Bencana suhu rendah dan beku datang berturut. Era bencana dingin global dimulai. Tidak berani menunda. Kembali ke tempat Nina ditinggal, menggendong putrinya, mengaktifkan teleportasi jarak jauh, seketika kembali ke villa, bebas dari bahaya dingin, memastikan ibu dan anak selamat. Saat teleportasi selesai, salju di luar jendela makin deras, suhu terus turun, teror akhir zaman makin nyata. Setelah kembali ke villa, di dalam ruangan terasa hangat dan nyaman, sangat kontras dengan luar yang bersalju dan dingin. Aku menempatkan Nian di tempat tidur, bayi bersuhu tetap. Aku mandi air hangat benar-benar rileks, kemudian aku mengupgrade rumah, memperkuat isolasi dinding. Saraf yang tegang selama ini akhirnya bisa rileks. Aku langsung tidur. Tidur ini berlangsung sepanjang hari. Setelah bangun, aku memeriksa situasi luar melalui sistem monitor salju di luar. Sudah mencapai lantai dasar villa. Angin dingin menderu di ambang jendela. Suhu turun hingga -20 derajat. Namun, berkat sistem penghalang suhu konstan di dalam rumah, terasa hangat dan nyaman, tidak terpengaruh sama sekali. Rasa aman meluap. Aku menyiapkan makanan pendamping hangat untuk Nian, diriku sendiri menikmati hidangan mewah. Setelah itu, aku memeriksa ponsel. Menemukan layar penuh dengan panggilan tak terjawab dan pesan. Aku juga dimasukkan ke dalam grup bernama Aliansi Penghakiman Lina. Itu dibuat oleh Saka, anggotanya termasuk mertua, Susi sekeluarga. Dari pesan grup, aku tahu Saka, Susi, dan yang lainnya karena ditipu uang olehku, dan tidak bisa masuk ke villa bersuhu, tetap sudah sangat marah. Mereka untuk mengumpulkan uang, membeli bagian kepemilikan rumahku, menjual rumah kecil mereka sendiri. Sekarang terjebak di pusat kota di rumah sewa yang bocor angin pemanas mati. Salju menutup pintu, keadaan mereka menyedihkan. Melihat penampilan mereka yang kacau, aku merasa sangat puas. Langkah pertama balas dendam berhasil. Badai salju dan akhir zaman yang sangat dingin telah dimulai. Susi menelepon duluan. Dari seberang telepon, bisa terdengar suara makiannya yang terputus-putus karena kedinginan, menuduhku tidak menolong. Aku balik menyindirnya serakah, mendapat balasan sendiri, dan sengaja mendekatkan tawa Nina ke telepon, untuk memprovokasinya. Tak lama kemudian, Chandra, Ratna, Susi, dan adiknya Agus, serta kakaknya Budi, mengintai villa dengan drone, melihatku menggendong Nina dan santai menikmati makanan, bahkan bisa berjemur di balkon. Itu sinar matahari simulasi sistem, sekaligus menghangatkan dan menerangi. Agus sangat iri. Mengenakan jaket anti-dingin tipis, nekat berjalan di salju mendekati villa, memanjat pagar masuk. Akhirnya terpental oleh sistem pertahanan. Jatuh di tumpukan salju, kedinginan hingga meringkuk tak bergerak, teriakannya tertelan angin. Aku diam melihat. Semua ini memang sengaja menguji pertahanan sistem. Hasilnya tidak mengecewakanku. Lalu aku teringat paket awal sistem, klik untuk mengambil, mendapat 2 kesempatan tarik kartu, dan 1 kaleng susu formula bayi premium. Susu ini cocok untuk bayi 5 bulan, bergizi lengkap dan tahan simpan, tepat mengatasi kebutuhan MPASI Nina, dan masalah persediaan makanan, barang langka ibu bayi di akhir zaman. Aku menyimpan kaleng susu ini dengan baik, berencana menyimpannya untuk Nina sebagai persediaan darurat. Lalu sambil menggendong Nina, aku mulai menarik kartu. Kartu pertama, kaleng susu kedua, susu formula bayi yang sama, menambah persediaan perlengkapan ibu dan bayi. Kartu kedua, pabrik makanan kecil, bisa memproduksi biskuit kompres dan makanan pendamping bayi, juga mendapat bonus 20.000 poin. Aku mempelajari syarat penempatan pabrik makanan, menemukan bahwa zona aman berpusat pada villa, bisa mencakup radius setengah kilometer. Rumah kosong bisa langsung masuk dalam cakupan. Rumah berpenghuni harus dibersihkan dulu baru bisa dicakup. Aku tidak sabar ingin membuktikan dugaan ini. Setelah menenangkan Nina yang tertidur, mengganti pakaian anti dingin, bersiap untuk keluar beraksi, memperluas zona aman, sekaligus menempatkan pabrik makanan untuk menyimpan persediaan bagi kelangsungan hidup jangka panjang. Aku pakai jaket tebal dan sepatu salju, menuju penginapan kosong yang ditandai aman. Salju sudah menutupi mata kaki. Jalan sangat sulit. Setelah tiba, aktifkan sistem perlindungan. Salju dalam ruangan langsung mencair. Pemanas otomatis menyala, membentuk penghalang aman, memenuhi syarat penempatan pabrik makanan. Aku pasang pabrik di dalamnya, berubah jadi bengkel produksi otomatis bersih. Sistem juga punya pintu ajaib, terhubung ke kamar bayi villa. Biar aku mudah jaga Nia, urus pabrik selesai, kembali ke villa. Dengar jeritan dari luar. Lihat melalui monitor sistem. Ternyata Joko kelelahan karena kedinginan. Tak sengaja sentuh kabel putus di pinggir jalan. Badai salju sebabkan korsleting listrik. Dia kejang-kejang di tempat.
akhirnya jatuh di salju dan diam. Melihat ini, hatiku mencelos, bersyukur dalam hati. Sudah tempatkan Nia di villa yang aman. Semakin teguh lindungi putriku. Tekad lawan dingin dan musuh. Hari kelima akhir zaman. Wilayah sekitar mati listrik dan pemanas. Telepon darurat sibuk semua. Bencana sering terjadi di mana-mana. Bantuan resmi sulit tiba karena salju tutup jalan. Sedangkan vilaku punya listrik dan pemanas sendiri. Jadi satu-satunya rumah aman di daerah terisolasi ini. Aku buat makan siang hangat. Aroma wangi keluar, menimbulkan kegaduhan bagi yang terjebak di dataran tinggi pos sementara Hendra DKK. Chen Shikai, Chang Guifeng, Su Qing dan Su Wei terpikat oleh aroma masakan. Berteriak ke arah villa dari seberang halaman yang membeku. Chang Guifeng mengumpat dengan marah, menuduhku tidak berperasaan. Su Qing mengincar persediaan di dalam villa. Chen Shikai dengan muka tebal, mengancamku untuk membuka pintu dengan alasan ayah kandung Nian Nian. Aku menggendong Nian Nian dan berjalan ke balkon melawan dengan sikap tegas, sengaja mengajukan syarat yang berat. Asalkan ada yang memukul mulut Su Qing, hingga babak belur. Setiap tamparan ke Chang Guifeng, aku akan beri 1 bungkus susu bubuk. Kata-kata itu benar-benar membuat mereka marah. Kakak Su Qing, Su Wei, terbakar amarah. Mencoba mendekati tembok villa dengan memecahkan es, akibatnya terpental oleh pertahanan sistem. Jatuh di atas es dan pingsan. Saat itu juga sistem memberitahu bahwa sistem pertahanan gedung utama memiliki fitur baru. Beberapa titik merah muncul di peta, CCADA-Yun. Menandai dengan tepat orang-orang yang berniat jahat padaku dan Nian Nian. CCADA itu adalah rombongan Chen Shikai. Mulai sekarang, setiap kali orang-orang seperti itu muncul, sistem pertahanan dapat mulai menyerang secara otomatis. Sementara itu, ponsel tiba-tiba berdering. Tampilannya adalah Song Xiaoqing. Dia adalah sahabat yang menyelamatkanku dan Nian Nian yang sekarat di kehidupan sebelumnya. Tak kusangka di kehidupan ini aku masih bisa menghubunginya. Setelah telepon tersambung, suara Santi terdengar cemas dan gemetar. Dia bilang padaku, di grup tetangga, Susi sedang memfitnah dengan jahat. Katanya aku sengaja membunuh Suryo dan menimbun banyak persediaan tanpa memberikannya ke kerabat. Susi menghasut sekelompok penyintas untuk bersama mencari masalah denganku. Dia juga mengingatkanku, Pak dan Bu Suryo punya koneksi luas, kemungkinan akan menghubungi lebih banyak penyintas untuk mengepung villa, dan menyuruhku berhati-hati. Aku segera memeriksa peta sistem. Di dataran tinggi tempat Susi, ada 10 titik merah yang semakin memerah, jelas penyintas yang dihasut, dan semuanya bermusuhan denganku. Aku tidak berani lengah. Aku segera menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya untuk memodifikasi paku tembak, mempersiapkan pertahanan. Sementara itu, aku menempatkan Nina di ruang aman bersuhu tetap milik sistem, demi memaksimalkan keamanannya. Setelah malam tiba, suhu turun drastis hingga minus 30 derajat. Dingin menusuk. Nina tiba-tiba menangis dan meronta di ruang aman. Sistem kemudian mengeluarkan peringatan, ada musuh yang menerjang dingin mendekati villa. Aku akan menelepon Sari dulu, mengingatkannya agar tetap hangat dan aman. Lalu mengambil pistol paku yang sudah dimodifikasi, berjaga di titik pertahanan villa. Tidak lama kemudian, 5 preman berpakaian tebal mendekati villa. Mereka disewa oleh Susi, berniat masuk secara paksa. Aku mengandalkan peningkatan atribut dan pengalaman bertempur di akhir zaman. Menembak dengan tepat mengenai masing-masing. Berhasil menggagalkan serangan mendadak ini. Sementara beberapa orang tersisa ditandai sistem pertahanan. Semua tewas di bawah sengatan listrik tegangan tinggi. Saat itu sistem mengeluarkan tugas, meminta untuk membentuk tim produksi 3 orang dalam 48 jam. Membuka toko suci level SS. Sari menyelamatkanku di kehidupan sebelumnya. Aku berhutang budi padanya. Dia orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Adalah orang terbaik untuk membentuk tim. Aku tahu, Sari dan neneknya terjebak di rumah tua yang bocor angin. Perlengkapan penghangat habis. Dan juga dikepung oleh keluarga Susi. Mereka ingin mengancamnya untuk memaksaku muncul. Aku segera memutuskan untuk pergi menyelamatkan. Aku membungkus Nina dengan selimut tebal penghangat. Memerintahkan sistem untuk menjaganya. Menjamin keamanannya. Mengaktifkan safe house. Suhu konstan maksimal. Mengenakan jaket anti dingin. Membawa perlengkapan salju dan berangkat. Setelah tiba, kebetulan Sari melepaskan ikatannya. Aku menembak mati para pengepungnya, menenangkan Sari yang kedinginan dan ketakutan, mengeluarkan aturan suci yang dihasilkan sistem, mengundangnya bergabung dengan komunitas. Sari tanpa ragu menandatangani konfirmasi. Kontrak sistem memiliki kekuatan mengikat. Pengkhianat akan dihukum. Sistem memberitahu bahwa komunitas sudah penuh 3 orang. Memberikan hadiah toko suci level S. Tiba-tiba, Sari dengan cemas memberitahuku, neneknya, karena kedinginan dan ketakutan, tiba-tiba jatuh pingsan karena serangan jantung. Sangat membutuhkan pertolongan. Sari bilang, nenek Sari sakit jantung, obat yang dibawanya beku dan tidak manjur, situasinya sangat kritis. Aku langsung teringat dokter utama nenek Sari, Dr. Dewi. Suruh dia segera hubungi pihak lain. Saat telepon tersambung, suara Dr. Dewi sangat lemah. Dia bilang,
Kemungkinan besar nenek mengalami gagal jantung akut. Butuh penanganan profesional dan lingkungan bersuhu stabil untuk menstabilkan kondisinya. Tapi dia sendiri terjebak di IGD rumah sakit, listrik dan air terputus, pemanas mati, obat-obatan membeku, dan pasien rusuh berebut barang penghangat. Dia sendiri sulit bertahan. Aku segera mengajukan tawaran. Aku akan menjemputnya dengan mobil salju dalam setengah jam. Dia harus membawa obat-obatan dan alat medis, merawat nenek dengan sekuat tenaga, sekaligus berjanji bergabung dengan tempatku, memberikan jaminan medis untukku dan Nina, terutama untuk mengatasi radang dingin akibat cuaca ekstrem, hipotermia, dan masalah lainnya. Dokter Dewi putus asa. Setelah mempertimbangkan untung rugi, dia langsung setuju. Berpura-pura mengambil perbekalan, diam-diam mengambil kunci apotek, kotak pendingin berisi obat dan alat darurat, bersiap untuk pergi. Aku mengendarai mobil off-road salju sampai dekat rumah sakit. Ganti ke motor salju menuju gedung IGD. Di perjalanan menerima pesan dari Dr. Sun. Katanya ada 2 orang selamat. Melihat kotak isolasi di tangannya, kupikir itu perlengkapan penghangat. Sedang bersiap merebutnya, bahkan menghunuskan pisau ke lehernya. Dia mengancamku untuk membawa mereka pergi bersama. Juga ingin membagi tempat tinggal hangat dan perlengkapan. Setelah tiba di gedung IGD, aku pura-pura menyetujui permintaan mereka. Menyuruh 2 orang itu membantu memindahkan peralatan medis. Saat mereka lengah, ku sedorong mereka berdua ke tumpukan salju. Cuaca sangat dingin -30 derajat. Mereka berpakaian tipis dan tidak siap. Suhu dingin segera menguasai mereka. Mereka tak bergerak lagi. Aku berhasil menjemput Dr. Sun. Hari itu sudah hari ke-9 pasca kiamat. Suhu terus turun hingga -30 derajat. Aku memprediksi jaringan akan segera putus total. Aku mengunduh peta terlebih dahulu. Buku pedoman perawatan balita tahan dingin, resep masakan, materi pelajaran menanam tanaman tahan dingin, DLL. Memastikan kelangsungan hidup selanjutnya. Aku memberikan hadiah sistem kepada Song Xiao King, gelang multifungsi, memiliki fungsi panggilan, lokasi, penghangat, dan peringatan. Mengatur Dr. Sun untuk mengaktifkan sistem di rumah Song Xiao King. Pemanas sementara, merawat nenek dengan sepenuh hati, sambil memasang pintu ajaib, memudahkanku bolak-balik ke villa. Kembali ke samping Nian kapan saja. Aku membuka toko tanah murni level S, menukarkan poin untuk rompi anti peluru berlapis bulu hangat, melindungi dari serangan dan dingin. Juga menukarkan perisai pelindung bayi dan mengikat Nian. Menahan benturan dan suhu rendah melindungi putriku dari segala sisi baru selesai. Menukarkan. Sistem langsung memberitahu ada musuh yang masuk ke villa. Aku lihat melalui CCTV. Melihat Chen Shikai, Zhang Guifen, Su Qing dan lainnya, mereka membuka pintu mobil dan menggunakannya sebagai kereta luncur salju. 330 bersama sekelompok penyintas menyerang lagi. Mencoba membuat jalur di salju. Mendekati villa, sistem pertahanan segera mengaktifkan jaring pengaman listrik bertegangan tinggi. Chen Shikai pertama menyentuh dengan tangan. Seketika kulitnya robek dan berdarah, berteriak kesakitan dan mundur ke salju. Kedinginan dan menggigil sambil meringkuk, aku menggendong Nian dan berjalan ke balkon, mengejek mereka dengan sangat. Su Qing tidak menyerah, berjanji kepada penyintas yang ikut memberi masing-masing cek kosong 200.000 dan slot tempat tinggal bersuhu konstan menghasut mereka untuk bertindak. Para penyintas tergoda oleh janji tempat tinggal bersuhu, tetap mendesak Rina untuk menepati janji keuntungan. Tapi Rina tak punya dana likuid dan tak bisa menjamin kuota tempat tinggal. Susi langsung berubah muka, tidak mau mengakui janjinya. Kulihat, aku sengaja panasi suasana. Syarat baru, jika ada yang tampar Gita 10 kali cabut sehelai rambut, Susi aku kasih 1 bungkus susu formula dan 1 pemanas portabel batas waktu tengah malam. Setelah itu, aku gendong Nina dan masuk ke dalam, tidak peduli keributan di luar. Saat itu, badai salju sudah 20 hari. Suhu turun hingga -40 derajat. Seluruh kota tertutup salju tebal. Banyak bangunan runtuh karena salju. Kondisi hidup semakin parah. Rina dan yang lain kelaparan dan kedinginan. Namun, tetap tidak mau mencari perlengkapan sendiri. Hanya satu tujuan, hanya ingin merebut rumah bersuhu tetap dan persediaanku benar-benar menjadi gila. Ternyata ada penyintas demi susu dan pemanas dalam dingin menusuk, menampar Rina 10 kali dan menjambak rambut Sari lalu lari ke pintu villa minta pasokan. Aku langsung ingkar janji. Aku memberitahunya, mengingat usaha invasi mereka sebelumnya semua janji dibatalkan. Tidak akan memberikan pasokan apapun. Penyintas itu sangat marah melampiaskan semua kekesalannya pada Ari dan yang lainnya. Kedua pihak terlibat konflik sengit di salju saling pukul dan memaki. Rina salahkan Sari karena ide buruknya. Menyebabkan Ari luka dan kedinginan. Sari balas mengeluh, Ari miskin dan tak berguna. Keduanya bergulat, Ari coba melerai, tapi didorong jatuh dalam keributan. Belakang kepalanya terbentur gundukan, salju beku langsung berdarah pingsan. -40 derajat membuat luka cepat membeku. Juga bikin dia koma dalam nasibnya tak diketahui.
Sari menemukan Andi pingsan. Suhu tubuh Andi turun drastis. Dengan panik, dia meminta bantuan kepada Dewi. Namun dia melihat Dewi menyembunyikan setengah roti kering dan sebuah penghangat tangan yang hampir habis baterainya. Sama sekali tidak berniat menyelamatkan Andi. Keduanya kembali terlibat konflik berkelahi tanpa henti. Dalam kekacauan, orang tua Sari demi menyelamatkan diri. Mereka mengambil mobil salju milik korban selamat dan perlengkapan penghangat terakhir, lalu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Sari juga tidak mau kalah. Dia mengambil penghangat tangan Dewi, menemukan gua salju yang relatif terlindung dari angin dan bersembunyi di sana. Aku melihat semua ini melalui sistem pemantauan. Mengendarai mobil salju, aku mengejar Sari. Melihat dia menggigil kedinginan di gua salju, berlutut memohon ampun. Aku tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Segera aku berbalik dan pergi, membiarkan Sari mati beku oleh suhu minus 40 derajat, mengakhiri dendam dengannya untuk selamanya. Setelah kembali ke villa dan menenangkan Nina, aku teringat urutan bencana alam di kehidupan sebelumnya. Setelah badai salju berlangsung sebulan, akan terjadi angin puting beliung kuat dan gelombang dingin super rendah. Suhu akan turun hingga minus 60 derajat. Villa meskipun dilindungi sistem dapat menahan angin puting beliung, namun suhu super rendah memerlukan sistem pengatur suhu yang ditingkatkan untuk mengatasinya. Sementara, untuk meningkatkan sistem pengatur suhu sangat membutuhkan logam mulia. Aku memutuskan untuk keluar lagi dan berburu barang gratis. Mengumpulkan cukup logam mulia, aku pergi ke rumah Sari melalui pintu ajaib. Saat itu, Nenek Sari sudah dirawat Dokter Surya dan lepas dari bahaya. Aku berterima kasih pada Dokter Surya. Lalu aku kumpulkan Sari dan Dokter Surya, membahas rencana aksi besok. Kami sepakat pergi pagi-pagi mengumpulkan logistik. Targetnya supermarket besar yang tata letaknya familiar. Di sana lantainya tinggi, belum sepenuhnya terkubur salju. Selain perlengkapan ibu dan bayi, juga barang tahan dingin. Juga ada emas dan perhiasan. Di counter, logam mulia bisa dikumpulkan. Aku siapkan paket hangat darurat bayi. Pemanas portabel. Pastikan, jika bawa Nina di perjalanan, siap tangani keadaan darurat. Saat itu, sistem munculkan misi baru. Anggota rumah capai 6 orang. Hadiah, benih organik tanah hitam dan 3 kali tarik kartu. Aku rencana selidiki Dokter Surya lebih lanjut. Jika dia bisa dipercaya, maka aku undang dia dan Nenek Sari resmi bergabung ke rumah, memperkuat kekuatan penjagaan, bersama hadapi gelombang dingin ekstrim yang akan datang. Keesokan harinya, aku sudah menempatkan Nia, mengaktifkan perlindungan menyeluruh villa dan suhu konstan maksimal, mengeluarkan motor salju, menjemput Santi dan Dokter Surya untuk pergi ke supermarket Target. Di perjalanan, kami melihat banyak penyintas terbungkus pakaian usang. Mereka menggali perbekalan di salju dengan alat sederhana. Banyak yang kelelahan, kedinginan dan kaku di pinggir jalan. Pemandangannya menyedihkan. Kami menyembunyikan motor salju di tempat terlindung angin. Menginjak salju, kami masuk ke supermarket. Pintu kaca sudah hancur tertimpa salju. Di dalamnya berantakan. Aku menyuruh Santi dan Dokter Surya mengumpulkan perbekalan di lantai 1. Sementara aku sendiri beralasan mencari perlengkapan ibu dan bayi. Pergi sendiri ke konter emas dan perhiasan untuk mengumpulkan logam mulia. Ini kunci untuk meningkatkan sistem suhu konstan. Saat proses pengumpulan, sistem memberitahu peningkatan tempat tinggal selesai. Sistem suhu konstan kuat diaktifkan. Dapat menahan suhu rendah minus 50 derajat. Kemampuan perlindungan naik ke level berikutnya. Aku menghubungi Santi dan Dokter Surya melalui gelang tangan. Tapi ternyata mereka dihadang seseorang. Aku mendekat dan melihat, ternyata Hendra, Dewi, dan Budi. Hendra beruntung sadar kembali. Dia lemah karena kedinginan. Budi datang untuk membalaskan dendam Adi dan Intan. Dia membawa mereka berdua untuk menghadang. Berdasarkan motor salju kami, perlengkapan hangat dan petunjuk tempat tinggal bersuhu konstan, mereka ingin merebut secara paksa. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, seorang gadis di dekat sana berteriak. Salju di tempat berlindung di belakangnya berisiko runtuh. Budi dengan panik berbalik dan melarikan diri. Suei baru saja berlari ke tempat berlindung salju, tiba-tiba runtuh menimbunnya sepenuhnya. Dia berjuang sebentar lalu diam tewas seketika. Aku menoleh ke gadis pemberi peringatan itu. Dia tampak memberi peringatan sebenarnya bantu aku. Lepas, mempercepat kematian Suwei Chen Shikai sangat ketakutan melihat itu. Berbalik ingin lari, aku mencegatnya. Zhang Guifen sujud minta ampun menangis, bertobat mencari simpati. Aku ingat kehidupan lampau, dia dan Chen Shikai tinggalkan aku, dan Nian-Nian biarkan kami kedinginan dan kelaparan, tanpa rasa iba. Dengan dingin, desak mereka ke sudut toko. Biarkan salju runtuh timbun mereka. Bunuh kedua musuh ini sepenuhnya, usai urus Chen Shikai dan Zhang Guifen. Aku bawa Song Xiaoqing dan Dr. Sun keluar toko. Di jalan sengaja menguji pendapat Dr. Sun soal bunuh. Dia akui di akhir zaman dingin jaga diri sendiri, dan orang tersayang itu wajar. Paham semua usahaku lindungi putri, lihat dia cerdas dan bisa diandalkan. Aku tawarkan dia bergabung ke rumah atau antar dia ke zona aman, biar dia pilih sendiri, tunggu jawabannya. Setelah mempertimbangkan untung rugi, Dr. Sun akhirnya memutuskan bergabung dengan Rumah Tanah Suci, menandatangani kontrak sistem dan menjadi anggota resmi.
Saya kemudian juga meminta Nenek Susi menandatangani kontrak. Anggota rumah tanah suci bertambah menjadi 5 orang. Dr. Sun, dengan mempertimbangkan situasi terkini, mengajukan serangkaian saran yang masuk akal. pangkalan perlu diperluas lebih lanjut, membangun tembok yang kokoh, dan merekrut lebih banyak orang yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, fokus pada penyempurnaan fasilitas perlindungan ibu dan bayi, membangun zona aman eksklusif di akhir zaman. Kami bertiga bersama-sama merencanakan tata letak pangkalan, villa di sekitar, penginapan kosong, dan rumah suci. Semuanya dimasukkan ke dalam wilayah rumah tanah suci. Di sekitar villa dibangun benteng pertahanan, dan rumah suci dijadikan pos luar camp. Tugas utama adalah membangun tembok dan memperluas area pertahanan, memastikan keamanan aktivitas Nina, dan bersiap menghadapi gelombang dingin ekstrem yang akan datang. Malam harinya, aku memulai rencana pertahanan eksternal tanah suci, menghabiskan poin untuk membangun tembok paduan setinggi 15 meter. Di atasnya dipasang jaring listrik dan penghalang salju, bisa menahan serangan musuh dari luar, dan juga mencegah penumpukan salju badai. Kemudian membersihkan salju di dalam tembok, mengaktifkan pemanas lantai suhu konstan, cegah jalan kembali membeku dan bersalju, jaga keamanan lalu lintas di dalam. Keesokan harinya, Dr. Sun dan Song Xiaoqing membagi tugas, mengumpulkan obat dari beberapa apotek, fokus pada penambahan salep radang dingin, nutrisi anti-dingin, obat penurun panas untuk bayi dan balita, memastikan persediaan medis mencukupi. Sementara aku bertanggung jawab menggali di salju toko perhiasan dan toko perangkat keras yang terkubur, mengumpulkan lebih banyak logam mulia, terus meningkatkan sistem, sambil juga tidak lupa mengumpulkan pakaian tebal berpemanas untuk bayi dan balita, bahan makanan pendamping ASI. Untuk persiapan Nian-Nian, kami bertiga pergi ke toko yang terakhir, toko ibu dan bayi yang belum sepenuhnya terkubur salju. Saat mengisi ulang persediaan, kami mendengar suara lemah dari dalam rak. Dr. Sunarno maju sambil memegang tongkat listrik untuk memeriksa. Ternyata dia adalah gadis yang kemarin membantu saya. Namanya Rima. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki yang pucat dan terluka ringan. Nama anak itu Dedi. Dia adalah keponakannya. Rima melihat kami, segera menjelaskan situasi. Tetangganya masuk ke rumah, merampas makanan, melukai lengannya, dan mendorong Dedi hingga jatuh. Dia membawa Dedi bersembunyi dari hawa dingin yang ekstrem, mencari perbekalan dan tempat tinggal yang aman. Hanya ingin membuat Dedi bertahan hidup. Rima bilang di rumahnya ada patung emas besar. Dia mau menukarnya dengan obat-obatan, perlengkapan bayi, dan tempat tinggal sementara. Tempat tinggal berpemanas itu langsung menarik perhatianku. Logam mulia di dalam patung emas besar itu cukup untuk meningkatkan sistem pemanas. Ditambah Dedi membuatku teringat pada Nina. Aku merasa iba, maka aku menyetujui tawarannya. Aku menyuruh Dr. Sunarno segera merawat Dedi, berjanji memberikan perlengkapan bayi yang cukup dan air bersih. Tanah, hak tinggal sementara. Rima langsung setuju, membawa kami ke rumahnya di kawasan villa pinggiran kota. Setelah tiba di rumah Rina, Dr. Surya dengan cepat merawat luka Riko dan memeriksa tubuhnya. Riko demam ringan karena kedinginan. Dr. Surya tepat waktu memberikan cairan nutrisi anti dingin dan obat penurun panas. Untuk meredakan gejalanya, aku mengaktifkan sistem suhu konstan sementara, menghilangkan hawa dingin di rumah. Riko perlahan tertidur tenang. Rina menepati janji serahkan patung emas besar. Lihat Riko tertidur lelap, dan foto Nia di ponselku, tak tahan air mata, menceritakan susahnya mengembara dengan Riko. Takut dia tak bertahan. Aku amati Rina setia dan penuh kasih. Sangat bertanggung jawab pada anak. Pandai rawat bayi dan balita. Dia yang dibutuhkan rumah kita. Maka aku undang dia dan Riko bergabung. Rina setuju cepat. Sambil gendong Riko, dia tanda tangani kontrak sistem. Sistem beritahu anggota rumah genap 6. Riko jadi anggota pelindung. Sistem suhu konstan otomatis naik level max. Bisa kontrol suhu villa dan sekitarnya presisi. Stabil di sekitar 25 derajat. Cocok untuk hidup bayi dan balita. Juga tahan suhu 70 derajat. Badai salju reda. Tapi gelombang dingin ekstrim datang. Aku tahu 2 hari lagi, angin puting beliung dan gelombang dingin 60 derajat datang bersamaan. Segera pimpin semua orang siap sedia. Perkuat kamar ibu dan bayi. Siapkan area pemanas khusus Riko dan Nia. Simpan bahan bakar cukup jaga suhu. Sempurnakan dinding anti salju dan angin. Siap siaga. Aku dan Sari bersama-sama merapikan perlengkapan bayi dan balita, menata area kegiatan ibu dan anak khusus untuk Nia dan Lala menyiapkan tempat tidur bayi yang bersebelahan dan kantong tidur berpemanas. Sari merawat Lala dengan penuh perhatian, kami jadi semakin kompak karena merawat anak-anak. Saat itu juga sistem memberi peringatan ada bahaya di luar pagar. Aku memeriksa melalui CCTV dan menemukan itu Budi. Dia berhasil selamat, wajahnya lebam dan bengkak. Kedinginan sampai hampir mati. Dia memukuli pintu dan mengumpat di luar pagar, meminta izin masuk, bahkan berteriak, akan mengambil Nia untuk ditukar dengan perlengkapan. Aku menggendong Nia, Sari melindungi Lala di sisinya.
Kami berjalan bersama ke tepi pagar, berpura-pura menenangkan Budi, melempar sepotong roti kering untuk mengganjal perutnya. Berbohong akan berusaha memasukkannya 3 hari lagi. Padahal membiarkannya di luar mengalami dingin ekstrem dan angin kencang. 2 hari kemudian, angin puting beliung dan gelombang. Dingin super rendah datang bersamaan. Budi akhirnya mati kedinginan di luar pagar. Semua musuhku telah selesai dilenyapkan. Rumah surgaku, karena sistem pemanas level maksimal berhasil mengisolasi dingin ekstrem, dan badai menjadi sebuah oasis di tengah kiamat. Menarik banyak penyintas yang membawa anak-anak datang untuk mencari perlindungan. Aku menyaring dengan ketat orang-orang terpercaya untuk masuk ke dalam rumah. Sari-Sari secara sukarela mengambil tanggung jawab merawat anak-anak di rumah Lala dan Nia juga mulai akrab dan dekat mereka rukun. Semua orang bekerja sama membangun basis menyempurnakan sistem perlindungan ibu dan bayi, produksi, dan pertahanan. Hari-hari berangsur tenang, meskipun masih ada badai tak terduga di masa depan, tapi aku menggendong Nia di sampingku, ada teman-teman melihat wajah tidur. Lala yang tenang akhirnya berhasil menjaga tanah suci ini, memberi putriku sebuah pelabuhan yang aman di akhir. Zaman juga membalas dendam berdarah dari kehidupan. Sebelumnya, di kehidupan ini, aku tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga harus hidup dengan baik bersama orang yang kucintai.